Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzim untuk para jamaah Uripi Allah Channel dimanapun Anda berada, di dalam maupun di luar negeri. Semoga kita semua selalu diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati paparan-paparan di Uripi Allah Channel. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang indah ini kita mengkaji dengan tema yang berjudul pencuri amal. Pencuri amal. Pencuri amal. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dengan pelantara Kanjeng Nabi Muhammad mengutus seluruh manusia untuk berakhlak ilahiyah. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak diutus aku hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia, supaya manusia bertuhan kepada Allah. Karena selama ini manusia seolah-olah saja kelihatannya bertuhan, akan tetapi hakikatnya mayoritas manusia belumlah bertuhan, akan tetapi masih jahiliyah. Hatinya masih jahiliyah akan Tuhannya. Maka itulah Allah mengutus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya manusia itu bisa berakhlak demi untuk kembali rojiun kepada Tuhan pencipta diri manusianya. Jadi didatangkan syariatullah dari Allah melewati Kanjeng Nabi Muhammad supaya manusia bisa kembali, bisa roji'un, bisa mi'rad, bisa tajalli lagi kepada Sang Maha Pencipta. Di dalam perintah Allah melewati Kanjeng Nabi Muhammad, maka dibangunlah perintah, maka diutuslah Kanjeng Nabi Muhammad oleh Allah membawa syariat-syariat kemanusiaan. Jadi belum syariatullah, masih syariat kemanusiaan.
Karena manusianya belumlah berakhlak kepada Tuhannya. Karena di hati manusianya belumlah mentuhankan Allah. Karena di hati manusianya selama ini selalu mentuhankan hawa nafsunya sendiri daripada mentuhankan Allah di seluruh amal-amalnya. Inilah yang dimaksud pencuri amal. Jadi manusia merasa diri manusianya yang bisa beramal. Jadi manusia merasa diri manusianya yang hidup. Jadi manusia merasa diri manusianya yang berkuasa untuk mengamalkan apa saja. Jadi manusianya merasa berkuasa untuk beraktivitas apa saja, sejak bangun tidur hingga tidur lagi. Manusia mentuhani dirinya sendiri di dalamnya. Manusia mendewa-dewakan amal-amalnya sendiri di dalam kehidupan ini. Jadi Allah mengutus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi diutuslah Kanjeng Nabi Muhammad kepada umat-umatnya, kepada seluruh manusia, agar manusia bisa kembali kepada Tuhannya, agar manusia bisa rojiun kepada Tuhannya, agar manusia bisa lillahi ta'ala. Jadi hukum syariat-syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya bagi siapa? Sesungguhnya untuk siapa? Sesungguhnya dipersembahkan untuk siapa? Syariatullah yang dibawa oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperuntukkan. Jadi syariat-syariat yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah bagi orang-orang yang belum beragama dan belum bertuhan di hatinya. Jadi syariatullah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu hakikatnya buat siapa? Buat manusia yang tidak berakhlak hatinya kepada Tuhannya. Inilah tujuan Allah mengirimkan syariatullah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, supaya manusia bisa kembali kepada penciptanya, agar hati manusia berakhlak kepada Tuhannya daripada mendewa-dewakan, daripada berakhlak kepada hawa nafsunya sendiri, seperti selama ini yang kita jalani. Apa buktinya bahwa syariatullah yang diemban oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu hanyalah bagi
orang-orang hanyalah untuk orang-orang yang belum bertuhankan Allah di hatinya. Apa buktinya? Buktinya selama ini cek hati kita, cek keadaan isi hati kita, cek aplikasi hati kita. Sudahkah kita berakhlak kepada Allah sesuai tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cek and recheck. Sebelum saya lanjutkan, cek and recheck dulu sambil saya lanjutkan pemaparannya. Jadi mayoritas manusia mengatakan bahwa syariat agama Islam secara syariatnya adalah syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu salah besar. Kanjeng Nabi Muhammad tak bisa bersyariat. Kanjeng Nabi Muhammad tak bisa membawa syariat, apalagi melakukan syariat. Kebanyakan mayoritas manusia mendewa-dewakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammadlah yang memiliki syariat, bahwa Kanjeng Nabi Muhammadlah yang mempunyai syariat. Hanya Kanjeng Nabi Muhammadlah yang memiliki syariat-syariat yang ada di agama Islam yang kita anut selama ini. Manusia buta, mayoritas manusia tidak menyaksikan siapakah hidup yang bisa mensyariatkan Muhammad Rasulullah di dalamnya. Mayoritas kita hanya melihat casing-casingnya saja. Mayoritas kita hanya memandang dohir-dohirnya saja, sehingga kita melalaikan siapakah hidup di balik casing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah penguasa, pencipta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena syariat yang dituntunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia. Karena itulah bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah sosok contoh manusia termulia di alam semesta ini. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah contoh bagi orang-orang yang bertuhankan Allah di hatinya daripada mentuhankan hawa nafsunya di hatinya. Jadi contoh ayatnya begini: Muhammad, bukan kamu yang melempar, akan tetapi akulah yang melempar. Muhammad, bukanlah kamu yang memanah, tapi akulah yang memanah. Coba cermati ayat ini yang ada di dalam Al-Quran ini, bahwa Muhammad, bukan kamu yang melempar, aku yang melempar, kata Allah. Muhammad, bukan kamu yang memanah, aku yang memanah. Inilah bukti iman tauhid Kanjeng Nabi Muhammad yang selalu di hatinya bergema la ilaha
illallah, la mawjudan illallah, la fa'alu illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi pada intinya sudah terputusnya amal manusia kecuali amal Tuhannya. Jadi terputusnya af'al manusia kembali kepada af'al Tuhannya. Jadi inilah iman tauhid, keadaan hati para nabi, para rasul, dan keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu di dalam hatinya mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan Muhammadnya di hatinya. Selalu menghudurkan Allah di hati Kanjeng Nabi Muhammadnya daripada menghudurkan Muhammadnya sebagai manusia. Jadi inilah iman tauhid bagi para aulia Allah, para kekasih Allah, para nabi Allah, para Rasulullah. Kondisi dan keadaan hatinya seperti ini. Jadi contoh, mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad, jangan mencontoh asal-asalan saja. Jangan mencontoh gerak-gerak casing-casingnya saja. Jangan mencontoh amal-amal pergerakan perbuatan badan-badaniah saja. Jika kita hanya mencontoh casingnya, bila kita hanya mencontoh syariat Muhammad saja, maka hati kita akan tersesat kepada Tuhannya. Jadi contohlah juga bagaimana keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beramal. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak pernah sedikit pun mencuri amal-amal manusianya. Tidak satu pun Kanjeng Nabi Muhammad mencuri ibadah-ibadahnya. Karena af'al, karena amal, karena seluruh ibadah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sudah menjadi af'alullah. Karena itulah di dalam setiap amal ibadah atau di setiap amal sholat yang kita lakukan selama ini dituntun oleh Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Jadi segala amal itu tergantung niatnya. Di dalamnya niatnya itu lillahi ta'ala, hanya karena Allah yang mengaf'alkan di dalamnya. Apakah linafsi, manusianya yang jadi Tuhan? Jadi lillahi ta'ala itu Allahkah yang jadi Tuhan, yang mentuhani diri manusianya, ataukah linafsi, manusianya yang mentuhani dirinya sendiri daripada Allah? Dengan tanda ditandai Allah ya gaib bagi manusianya, inilah tanda bahwa manusia telah menjadi Allah
daripada menjadi Rasulullah. Manusia merasa menjadi dalang daripada menjadi wayang. Jadi apa yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu wajib didahului dengan niat. Contoh ketika mau sholat, niat sholat. Contoh mau ibadah, niat ibadah. Contoh mau mandi, niat mandi. Contoh mau makan, niat makan. Contoh mau bekerja, niat bekerja. Contoh mau kemanapun disertai dengan niat. Jadi pada intinya perintah-perintah innamal a'malu binniyah itu bukan hanya pada sholat-sholat dan ibadah-ibadah lahiriah saja. Akan tetapi sejak bangun tidur hingga tidur lagi wajiblah manusia innamal a'malu binniyah, agar manusia bisa pulang rojiun dan ketemu Tuhannya di dalam niatan itu. Karena apapun sesebutan niatan itu, pekerjaan apapun sesebutan niatan itu, sholat apapun dan ibadah apapun, di dalam sesebutan niatan itu pasti roji'unnya kembali kepada lillahi ta'ala. Ending roji'unnya diutus, diperintah kembali kepada Allah lah yang mengamalkan, Allah lah yang mengafalkan, Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang menguasakan, Allah lah yang mengkehendakkan, Allah lah yang memampukan sehingga manusia bisa beraktivitas di alam dunia ini. Inilah tujuan syariat Kanjeng Nabi Muhammad itu didatangkan oleh Allah, didatangkan oleh hidup. Apa rahasianya di dalam niatan itu? Saya bisikin ya. Apa tujuannya? Allah, Kanjeng Nabi Muhammad memerintahkan apapun yang kau amalkan wajib disertai niat. Agar supaya apa? Mari saya bisikin, jangan rame-rame. Disuruh niat supaya manusia tidak menjadi Allah, agar manusia mengakui bahwa dirinya hanyalah makhluk yang tidak bisa berapa-apa dan tidak bisa bersiapa-siapa, hanya bergantung kepada la haula wala quwata illa billah. Jadi kalimat ini sudah memutus mata rantai kekuasaan manusianya di hatinya. Jadi iman yang seperti inilah yang wajib mulai sekarang kita bangun. Jadi iman yang seperti inilah mulai sekarang kita bina lagi.
jangan sampai menjadi Allah. Pulanglah ke alam hakikat diri manusiamu yang hanya sebagai makhluk, yang hanya sebagai ciptaan, yang hanya sebagai yang diperjalankan oleh Tuhannya, sebagai yang dijadikan khalifah bagi Allah, hanya sebagai wakil-wakilnya Allah, bukan menjadi ketua, bukan jadi Allah. Jadi tujuan Islam didatangkan, jadi tujuan diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar para manusia tidak jahiliyah, agar manusia beriman kembali kepada Tuhannya, menyambung kembali tali silaturahmi, yakni hablum minallah, menyambung tali silaturahmi kepada Tuhan pencipta, Tuhan yang menghidupi, Tuhan yang beraf'al atas diri manusianya di hatinya. Jadi inilah bukti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah hanya untuk membenahi akhlak-akhlak manusia yang jahiliyah. Jadi akhlak-akhlak manusia yang jahiliyah itu apakah hanya waktu 14 abad yang lalu saja? Jadi akhlak-akhlak manusia yang jahiliyah itu bukan ketika Kanjeng Nabi Muhammad diutus saja, sampai saat ini pun banyak mayoritas manusia yang masih jahiliyah. Yang dimaksud jahiliyah bukan dohirnya. Di sini di pemaparan ini bukan mengkaji dohir, akan tetapi mengkaji hati, masuk ke dalam diri masing-masing diri kita, tidak mengkaji orang lain. Jadi di sini khusus mengkaji diri kita sendiri, mengorek-orek, membombardir kekuasaan, kejayaan setan yang terkutuk yang selama ini mengaku jadi Allah di dalam singgah sananya hati ini. Dan selama ini kita telah diperbudak oleh setan yang terkutuk di dalam hati kita sendiri selama ini. Mohon maaf. Jadi sejarah-sejarah, jadi cerita-cerita yang ada di luar diri kita, yang ada di dohiriyah, yang ada di syariat-syariat manusia, sejarah perjalanan manusia, semuanya itu kiasan atau lambang hati masing-masing diri manusia kita sendiri. Jadi apapun cerita, kisah, sejarah yang ada di dohiriyah itu, yang ada di syariat itu, hakikatnya untuk mengambil pelajaran demi mengkaji hati kita masing-masing.
Karena sesungguhnya apa yang kita saksikan di luar diri manusia kita, apa yang kita saksikan di cerita sejarah syariat-syariat manusia, itu adalah hakikatnya sudah ada di dalam film diri manusianya, sudah ada di dalam hati manusianya. Sifat-sifat yang seperti itu sudah ada di dalam diri manusianya, di dalam Al-Quran Qadimnya, yakni kehidupannya. Jadi yang qadim itu bukan manusianya, yang qadim itu yang dahulu itu adalah hayatullah. Itulah yang dimaksud Al-Quran Qadim. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk innamal a'malu binniyah, supaya manusia tidak mencuri amal-amal Tuhannya, supaya manusia tidak mengaku-ngakui di dalam hatinya amal ibadahnya. Itulah tujuan innamal a'malu binniyah, supaya manusia tidak berbangga-bangga hatinya karena bukan amal yang dilakukannya. Karena selama ini tidak bisa kita pungkiri, selama ini kitalah yang mengaku-akui bahwa sholat ini sholat kita, bahwa ibadah ini ibadah kita, bahwa ilmu ini ilmu kita, bahwa kebanggaan ini kebanggaan kita, bahwa kemuliaan ini kemuliaan kita atas seluruh ibadah dan sholat kita. Kita selama ini mencuri hak-hak Allah. Apa buktinya bila amal dan af'al itu hanyalah milik Allah? Apakah buktinya selama ini bahwa diri manusia kita selalu mencuri amalnya Allah, selalu mencuri af'alnya Allah? Coba cek, coba saksikan, coba pandang di dalam niatan kita beribadah dan sholat selama ini. Kan ibadah dan sholat kita selama ini kan tidak lillahi ta'ala. Omongnya doang lillahi ta'ala, ucapannya doang lillahi ta'ala. Akan tetapi praktek di hati kita selama ini linafsi. Ini sholatku, ini ibadahku, ini bangunku, ini jalanku, ini pekerjaanku, ini memasakku, ini berbuat baikku, ini dermawanku. Semua diakui sebagai milik kita karena kita masih jahiliyah, karena kita masih menjadi pencuri amalullah, pencuri amal-amalnya Allah, pencuri menjadi Tuhan. Karena itulah di masa-masa kini mungkin Allah
mengutus kembali, mengingatkan agar para manusia mengingat nabinya, mengingat Kanjeng Nabi Muhammad, mengingat tauhid imannya Kanjeng Nabi Muhammad, bagaimana iman tauhid Kanjeng Nabi Muhammad di dalam hatinya, bagaimana kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad di balik syariat-syariat yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad itu yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkehendak, yang berkuasa hanyalah Allah ketimbang Kanjeng Nabi Muhammadnya. Jadi ada ayat lagi di dalam Al-Quran, Muhammad, jangan kau membahas tentang roh. Roh itu adalah rahasiaku. Ini hanyalah sanepan. Ini hanyalah kiasan saja. Selagi di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad yang ada, yang wujud, yang nyata, yang berkuasa, yang hidup, hanya Kanjeng Nabi Muhammadnya yang berasa menjadi Tuhan, maka selamanya Kanjeng Nabi Muhammad tak bakal mengenal Tuhannya. Bila di hati ini yang ada, yang nyata, makhluknya. Maka dari itu Muhammad, jangan kau bahas tentang roh, karena roh itu rahasiaku. Jadi artinya tidak akan mungkin manusia bisa beriman kepada Allah. Tidak mungkin manusia bisa mengabdi dan menyembah kepada Allah. Tidak mungkin manusia dapat lillahi ta'ala selagi di dalam hatinya manusianya masih menjadi Allah, manusianya masih menjadi Tuhan daripada mentuhankan Allah. Jadi buktinya lagi bahwa selama ini diri manusia kita hanyalah sebagai pencuri ketimbang sebagai hamba yang mengabdi. Contoh bukti bahwa selama ini kita hanyalah pencuri daripada hamba yang mengabdi. Di dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat-solatku, sesungguhnya ibadah-ibadahku, dan sesungguhnya hidup dan matiku hanyalah milik Allah. Jelas sudah, selama ini kita mencuri itu. Kita berposisi sebagai Tuhan daripada sebagai hamba. Kita berposisi sebagai khalik daripada berposisi sebagai makhluk selama ini. Jadi sudah banyaklah buktinya bahwa manusia kita selama ini, walaupun kelihatannya di dalam syariatnya, walaupun di dalamnya kelihatannya amal ibadahnya, kelihatannya beragama dan bertuhan. Agama apa saja? Karena Nabi Muhammad itu diutus bukan hanya untuk orang Islam saja, akan tetapi diutus membenahi akhlak bagi rahmatan lil alamin, yakni untuk seluruh umat, seluruh manusia.
apapun agamanya, Kanjeng Nabi diutus untuk supaya manusia kembali kepada Tuhannya. Diutus masuk Islam itu bukan Islam tulisan, Islam simbol, Islam golongan. Yang dimaksud Islam itu adalah pasrahnya hati, total jenderal, tidak menjadi Tuhan lagi, karena hati hamba sudah mengabdi kepada Tuhan pencipta dirinya, yakni hamba sudah kembalikan apa-apa yang diakuinya selama ini kepada Tuhannya. Hidup milik Tuhannya, badan milik Tuhannya, amal-amal yang dilakukan di dalam kehidupan ini pun juga milik Tuhannya. Jadi inilah yang dimaksud lillahi ta'ala, niatan agar manusia sampai kepada Tuhannya. Jadi hatinya sudah tidak linafsi lagi, akan tetapi hatinya sudah sempurna lillahi ta'ala. Inilah umat Rasulullah, inilah umat Kanjeng Nabi Muhammad, yang mana di hatinya sudah la ilaha illallah. Itulah umat yang bertakwa, yang seluruh amalnya pasti diterima oleh Tuhannya, karena di dalam hati manusianya sudah tidak menjadi Tuhan lagi, alias menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah. Pergerakan apapun, amal apapun, semuanya kembali kepada lillahi ta'ala dengan selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu mendapatkan petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.